Bagaimana suka duka mengajar ngaji? Ya, alhamdulillah saya di sini ada teman saya ya, yang mana saya waktu itu buka sedikit bantuan buat teman-teman yang ada waktu bisa mengajar. Saya minta bantuannya untuk bantuin saya ngajar di taman baca ini. Akhirnya saya metodenya itu ngajar ngajinya Iqra saya utamakan ya. Jadi nggak sampai satu baris itu, jadi cukup cuman 2 baris ya, selesai. Yang penting mereka dapat mengenal hurufnya, walaupun cuman 2 baris ngelotok. Yang nggak bisa sampai seminggu pun nggak ada yang pindah-pindah sampai dia benar-benar lancar bacaannya. Kalau saya seperti itu. Dan selalu saya ada tambahan kayak cerita yang mereka sukai, senam ya kan, joget, terus juga ada pembelajaran fikih, mewarnai kreativitas dan lain sebagainya seperti itu. Bagaimana perjuangan dakwah yang Anda rasakan? Ya, alhamdulillah di jalan dakwah saya ini yang awalnya penuh dengan lika-liku, bukannya lika-liku, nah bukan lagu dangdut bukan, ya, penuh dengan lika-liku, kerikil-kerikil. Kerikil itu kan ada yang tajam, ada yang tumpul ya, ada juga yang datar, kerikil macam-macam. Maksudnya adalah ada yang penuh dengan cibiran, ada yang penuh dengan kadang hinaan, ada juga yang mensupport, ada juga yang tidak, seperti itu maksudnya. Namun dalam hal itu saya terus semangat dalam dakwah saya ini untuk mendidik anak-anak menggunakan dengan kostum badut seperti ini. Dan yang datang ngaji ini tidak ada biaya sama sekali, baik itu uang masuk maupun lain sebagainya. Tapi alhamdulillah walaupun tanpa biaya, saya bisa manggil guru di sini. Yang mana guru itu saya ada gajinya lah, ada bayarannya, sekadar untuk uang lelahnya itu ada. Namanya saya juga ada pikiran lah, namanya orang bantu ya kan, dia udah memberikan waktu, tapi saya juga harus ada sedikit timbal balik walaupun dia tidak minta, namun adalah buat mereka. Dari mana saya dapati? Ya alhamdulillah sudah qadarullah, kadang dari hasil saya panggilan badut kalau nggak ada orang yang bantu, ya terkadang ya dari orang-orang yang pakai jasa bersyariah itu sedikitnya sudah termasuk donasi buat kegiatan daripada taman baca badut syariah ini. Jadi bagi bapak ibu yang memakai jasa badut syariah ini, berarti sudah ada beberapa persennya membantu daripada kegiatan yang saya lakukan di taman baca badut syariah ini. Bagaimana perjuangan Anda dan Taman Baca Badut Syariah lewati masa sulit? Nah, yang pas pandemi kemarin tuh, Masya Allah, semuanya orang pasti menjerit. Iya, menjerit. Namun, kata guru saya, Yahya, tenang, berzikirlah, mintalah, serahkan urusan kepada Allah. Sholat, taubat, zikir, duha jangan sampai ditinggalkan. Baca ini, Rabbik firli wa tubu alayya innaka antat tawwabur rahim. Kita ngomong pakai bahasa Indonesia saja, kalau nggak bisa bahasa doa Arabnya. Ya Allah, aku serahkan urusanku di wabah ini kepadamu, karena engkau sebaik-baiknya yang menyelesaikan masalahku ini. Akhirnya tetap taman baca itu buka saya buka, ada taklim, akan tetapi saya batasi hanya anak-anak yang sekitar sini saja yang belajar. Orang luar, mohon maaf waktu itu tidak bisa karena pasca COVID-19. Kenapa saya masih buka di sini? Karena kan saya tahu lingkungan saya, orang-orang sekitar saya, dari orang tuanya, keluarganya, semuanya saya tahu. Akhirnya saya buka, cuma tetap mengikuti prokes dengan jaga jarak, nggak terlalu banyak. Saya bagi jam-jamnya seperti itu. Jadi tetap mengikuti protokol peraturan pemerintah. Saya ikuti seperti itu sih. Tapi ya alhamdulillah Allah menjaga anak-anak yang ngaji di sini. Alhamdulillah tidak ada yang kena COVID. Alhamdulillah. Keluarganya pun ada yang kena. Alhamdulillah tidak ada. Ya namanya orang kampung kemana sih? Kotak-kotak situ juga. Orang-orang jauh-jauh
Ya namanya orang kampung, kita buru-buru kita ke luar negeri naik kapal belum pernah kan gitu ya. Ya paling jauh-jauh ke pasar sono doang bengkok, nggak jauh. Namanya masih kampung sendiri kayak gitu. Jadi alhamdulillah tetap sih protokol mah kita ikuti. Jadi dari wasilah guru saya tersebut saya suruh istiqomah. Istiqomah ya. Berarti Allah lagi menguji kamu. Tapi alhamdulillah di COVID-19 itu walaupun memang saya rasakan ekonomi saya ya Allah bener-bener mati sama sekali, ekonomi badut panggilan tidak ada sama sekali. Namun Allah membuka pintu rezeki dari yang lain. Dari mana? Alhamdulillah istri saya punya kebiasaan bikin kue. Bikin kue. Dari bini saya bikin kue, saya yang promosiin. Saya marketingnya, nawarin, terus saya anterin siapa yang berpesan. Dari situlah saya alhamdulillah bisa bertahan dalam COVID. Dan mohon maaf alhamdulillah juga saya ada juga orang-orang baik yang memberikan bantuan ke saya bagi ada orang yang kena COVID. Jadi selain itu saya bisa membantu. Bisa membantu dari mana? Dari orang-orang yang telah membantu saya menitipkan bantuannya untuk orang-orang yang kena COVID. Tapi alhamdulillah saya masih bisa menyalurkan lah, berbagilah daripada hamba-hamba Allah tersebut. Seperti itu sih. Lalu, lahan siapa yang Anda gunakan untuk Taman Baca Badut Syariah? Ini sebetulnya masih rumah saya, ya, masih halaman saya, milik saya. Namun dalam hal ini saya ingin ada pahala zariah yang mengalir buat siapa? Buat kedua orang tua saya. Mungkin sewaktu saya dari awal balik sampai akhir balik seperti ini, saya sudah punya keluarga, saya belum bisa berbuat apa-apa, berbakti kepada kedua orang tua saya. Bagaimana saya bisa berbakti sedangkan orang tua saya sudah meninggal dunia? Lah seperti inilah saya tempat wadah majelis taklim ya, peninggal dari orang tua saya, biar terus ada pahala yang mengalir buat kedua orang tua saya, dan terus bisa mengalir dari orang-orang baik yang telah membantu pembangunan taman baca ini. Ada yang ngedoain ya kan, terus kan setiap itu kita ada baca yasin bersama, tahlil, doain buat orang-orang yang telah menyumbang nih bantuan daripada pembangunannya. Terus biar mereka pada sehat, berkah semua. Orang tua saya juga bisa tersenyum di sana walaupun saya tidak bisa melihatnya. Namun senyum itu saya rasakan di setiap hati saya ini, di setiap tidur saya bisa merasakan orang tua saya itu sepertinya mereka bahagia di sana. Karena apa? Ya mungkin dari doa-doa dari anak-anak yang soleh, soleha yang bisa nyampe ke orang tua. Makanya kita yang punya orang tua sayangi ya, sayangi dia. Apalagi orang tua udah tua, mohon maaf, apalagi yang penyakitan, janganlah disia-siakan. Kapan lagi kita bisa berbakti? Kayak saya ini sudah nggak punya orang tua, hanya inilah yang bisa saya lakukan. Ya, saya bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan awal buku 15 biji ini bisa bertambah.